Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, banyak masalah di dalam pembagian warisan. Akhirnya ribut, bersengketa. Padahal harusnya tidak seperti itu. Bagi waris harusnya biasa-biasa aja. Karena bagi waris itu adalah bonus dari Allah, ya. Makanya jangan kita ngarepin banget atau ngandelin harta waris itu. Karena kalau itu terjadi, yang ada dalam pikiran kita gimana supaya kita dapetin warisan itu banyak, ya, banyak. Gak peduli sama orang lain. Padahal membagi waris itu sudah ada aturannya. Disinilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya harta waris itu adalah hartanya Allah, ya, atas peninggalan orang yang telah Allah titipin. Misalkan kita akan bagi waris, udah kita stop pengakuan kita. Ini harta kakek, ini harta nenek, ini harta bapak atau ibu, ya. Itu udah kita harus stop. Kalau dulu, ya, ketika yang dititipkan harta itu masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memanage, untuk mengatur harta itu, ya. Terserah apa yang menjadi keinginannya. Sejauh diaturnya baik akan mendatangkan pahala. Tapi kalau diatur nggak baik akan mendatangkan dosa. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita memberikan harta waris itu, bahwa harta waris itu adalah kepunyaan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, karena itu hartanya Allah, maka konsekuensinya kita nggak bisa ngatur-ngatur semau kita, ya, berdasarkan apa aja kepentingan kita, ya, kemudian juga kepentingan pribadi atau juga kepentingan orang-orang lain, ya, nggak bisa. Jadi karena itu sudah menjadi harta waris. Termasuk juga kalau misalkan orang yang dititipkan harta waris itu, kakek, nenek, bapak, ibu gitu, sebelum meninggal berpesan, berwasiat nanti bagi paruh misalkan, itu pun nggak bisa dipakai. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Bahwa ketika orang yang Allah titipkan harta itu sudah meninggal dunia, maka kemudian harta itu menjadi harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hartanya Allah. Jadi Allah atur kembali. Inilah baiknya Allah. Kemudian Allah serahkan lagi tuh kepada para ahli waris dari almarhum dan almarhumah. Siapa saja, ya, yang akan mendapatkan warisan berdasarkan nasab, garis keturunan yang terdekat. Kemudian bagaimana cara menghitungnya atau pembagiannya, itu pun kemudian Allah udah atur, ya. Qudurul muqaddarahnya Allah udah atur, ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, lalu 2, 2/4, 3, itu semua udah Allah atur. Jadi kita tinggal ngebagi aja, ya, hartanya Allah tinggal ngebagi aja. Dan itu adalah nikmat dadakan, dimana harta itu kita dapat, kita nggak susah payah, nggak susah sumbel, ya, kita tidak bekerja, tidak apa, emang sudah ada. Nah, itu yang perlu kita garis bersama agar pembagian itu menjadi lancar, ya, tidak ada yang sok-sokan atau tidak ada yang berkuasa. Ingat bahwa harta itu hartanya Allah. Nah, cara pembagian bagaimana? Cara pembagian sesuai dengan kriteria Allah, ya. Siapa saja yang dapat, siapa saja yang nggak dapat, itu nggak boleh kita ngarang-ngarang, ya. Nggak boleh kita merasa yang paling berkuasa, tidak. Itu adalah harta Allah. Kita bagi sesuai dengan aturan Allah. Aqsimul mala baina ahlul farid ala kitabillah. Kata Nabi begitu. Bagilah harta waris itu kepada yang mendapatnya dengan aturan Allah.
Jangan bikin aturan sendiri-sendiri. Itu adalah harta Allah. Nah, insya Allah kalau kita bagi berdasarkan aturan Allah, maka harta itu akan mendatangkan keberkahan di dunia maupun di akhirat nanti.